Kita akan perbarui data perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat melalui laporan langsung. Ada rekan-rekan kami, yakni Prita Zega di Sibolga, Sumatera Utara, serta Darindi Sasabila dari Sumatera Barat di Padang. Kita ke Zega terlebih dahulu. Bagaimana penanganan bencana hingga saat ini di Sibolga? Zega, silakan. Ya, Rendra, mengenai penanganan bencana saat ini seperti yang terlihat di tempat kami ngabarkan masih di Aik Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara, bahwa di sini masih belum diangkut ataupun dievakuasi ini puing-puing bangunan yang bercampur dengan tanah ataupun lumpur, juga dengan pepohonan yang begitu besar yang datang dari atas bukit ataupun gunung dari dataran tinggi yang menyerang kemudian 11 rumah yang hancur dan saat ini sudah rata dengan tanah. Ini sudah memasuki minggu ketiga, namun inilah yang membuat juga para korban dan warga di sini yang terdampak secara langsung dan tidak langsung masih trauma karena masih banyak sekali puing-puing ataupun juga material-material longsor dan juga banjir bandang yang bercampur dengan rumah-rumah mereka yang hancur. Tadi memang sempat warga juga mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan adanya alat berat untuk mengevakuasi semua puing-puing ini dan juga material longsor ini, sehingga mereka tidak terus-terusan terbayang-bayang dalam ketakutan dan trauma karena mereka masih mengingat saat kejadian tersebut datang dari atas, kemudian mereka mengevakuasi diri dan menghancurkan 11 rumah ini. Lalu kemudian juga mengenai bantuan, kalau kami pantau bahwa sejak hari kemarin memang sudah 2 kali ada masuk bantuan di Aik Parira sendiri, di mana yang pertama dari PMI, kemudian juga dari salah satu komunitas yang peduli akan bencana yang terjadi di Sumatera, salah satunya di Sibolga Utara. Mereka menyalurkan beberapa bantuan seperti beras, kemudian air mineral, kemudian makanan bayi, susu, popok bayi, kemudian juga telur, minyak goreng yang kemudian juga disalurkan kepada warga-warga yang terdampak, di mana memang untuk penyalurannya sendiri ini diberikan dulu kepada kepala posko ataupun juga kepala lingkungan di sini, lalu kemudian disalurkan langsung kepada keluarga-keluarga yang menjadi korban, yang pastinya ini yang diprioritaskan adalah warga-warga yang secara langsung ini terdampak, yang secara ini adalah rumahnya yang hancur ataupun yang hanyut terbawa arus oleh longsor, itulah yang paling diprioritaskan. Kemudian juga untuk saat ini sendiri bahwa warga sebagian besar dari mereka adalah sedang mengungsi di rumah keluarga karena memang untuk di posko sendiri memang kalau malam ini cukup ramai karena banyak juga warga-warga yang tidak secara langsung ini kehilangan rumah masih tetap mengungsi karena juga mereka masih dalam keadaan trauma. Lalu kemudian untuk para korban sendiri seperti yang lansia juga saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga mereka juga, di mana kemarin kami sempat diberikan informasi bahwa lansia-lansia yang mungkin dalam keadaan ataupun dalam keadaan sakit ini juga sempat berobat di rumah sakit dan saat ini sedang rawat jalan. Sementara untuk pagi hari ini sendiri, atau maksud kami siang hari ini sendiri, cuaca di sini cukup mendung begitu karena memang setiap harinya kalau kami pantau di Sibolga Utara cuaca setiap harinya ini sangat berubah-berubah. Misal kalau tadi pagi kami mengabarkan ini cukup cerah, kemudian siang hari kembali mendung, lalu kemudian malam hari bisa hujan, bisa cerah juga, karena memang kalau dari pantauan BMKG dari 8 sampai tanggal 15 ini diprediksi akan terjadi hujan, dan ini yang terus dikhawatirkan membuat panik warga jika kalau terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, maka ini menimbulkan trauma yang begitu besar kepada warga. Terlebih yang mereka masih melihat puing-puing di sini, material-material longsor masih belum diangkut, itulah yang membuat mereka masih trauma. Dan adapun yang mereka harapkan terus-menerus ini kami informasikan bahwa mereka sangat mengharapkan yang pertama dulu ini setidaknya harus diangkut karena menimbulkan trauma yang begitu berat kepada mereka. Namun kami pantau ini masih berada di sini material-material longsor ini. Lalu yang kedua adalah mereka sangat mengharapkan ada bantuan juga dari pemerintah. Sekiranya bagaimana solusi dari pemerintah untuk mereka yang korban, yang kehilangan rumah, yang
hanyut terbawa arus bahkan sampai rata di lingkungan Aek Parira di Sumatera Utara saat ini. Lalu untuk kemudian seperti bantuan-bantuan sembako ini, kalau dari pantauan kami ini sudah sangat cukup untuk di Aek Parira sendiri, karena juga untuk warga di sini kami lihat ini tidak berebutan ataupun sangat tertib jika menerima bantuan-bantuan, karena memang sudah secara adil begitu, ini dari informasi warga di sini. Lalu kemudian juga mereka yang satu adalah mungkin pakaian anak-anak sudah banyak, namun yang juga mereka butuhkan adalah pakaian sekolah dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak, karena kami pantau bahwa sebagian juga dari anak-anak yang menjadi korban di sini masih belum bisa untuk bersekolah kembali. Selain dengan trauma yang masih mereka alami, juga tidak mempunyai pakaian sekolah ataupun juga perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan selama bersekolah. Demikian, kembali ke Anda di studio. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi wanita ibu hamil dan juga anak-anak nih, apakah mencukupi kebutuhan untuk mereka, terutama bagi anak-anak bayi dan terutama juga ibu-ibu hamil yang ada di pengungsian, Zega? Ya, kalau kami pantau sendiri di sini bahwa ibu hamil tidak ada di posko pengungsian saat ini. Namun kalau anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagian besar sebenarnya dari pengungsi ini adalah mengungsi, lebih memilih untuk mengungsi ke keluarga mereka yang mungkin tidak jauh dari sini, yang rumahnya masih dalam keadaan ataupun berada dalam kondisi aman. Mereka lebih mengungsi di situ, Rendra. Namun pastinya untuk kebutuhan mereka sudah sangat tercukupi. Seperti kemarin kami lihat bahwa ada bantuan seperti popok bayi untuk bayi, kemudian ada susu juga, bahkan untuk anak-anak pun juga diberikan susu yang memang untuk mereka begitu, dan tidak hanya bahan-bahan pokok saja, mereka juga diberikan seperti biskuit untuk anak-anak tersebut, bahkan juga diberikan trauma healing. Namun memang kemarin kami juga melihat sempat ada lansia yang memang tidak berada di posko pengungsian ini karena lebih memilih untuk mengungsi di rumah tetangga yang masih utuh rumahnya ataupun rumah keluarga yang masih utuh rumahnya. Namun dalam kondisi yang menurut kami adalah cukup prihatin, karena lansia tersebut sudah sangat berumur tua. Namun informasinya bahwa mereka sempat pergi ke rumah sakit untuk berobat, namun disarankan untuk rawat jalan. Untuk obat-obatnya sendiri juga kami tanyakan bahwa obat-obatnya ini sudah cukup. Dan kemudian untuk warga lainnya pun juga ada kami lihat bahwa kondisi mereka juga baik-baik saja, meskipun sebenarnya mereka dalam kondisi yang banyak pikiran, pemirsa, karena mereka masih trauma, mereka tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Namun kami melihat bahwa kebersamaan mereka di sini, gotong royong mereka di sini, karena setiap harinya selalu ada gotong royong seperti memperbaiki pipa air yang rusak, kemudian juga mengambil barang-barang yang sekiranya ini biasa bisa diselamatkan, dimanfaatkan, bahkan juga masih bisa dijual. Ini mereka memanfaatkan karena kalau 11 rumah ini keluarga yang terdampak benar-benar mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dibawa. Yang mereka bawa saat itu hanya baju mereka di badan. Bahkan tadi sempat kami bertanya kepada salah satu warga di sini yang memang sebenarnya rumahnya masih utuh, namun mereka masih dalam bayang-bayang trauma. Apa yang mereka selamatkan saat itu, mereka melihat ada hewan peliharaan mereka selamatkan tanpa memikirkan harta benda. Dan kita tidak tahu, bayangkan kalau kita di posisi mereka saat ini tidak punya harta benda, bahkan mungkin uang saat ini tidak punya. Mereka hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, dan itulah yang terus diharapkan oleh masyarakat di sini, yang memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan perhatian pemerintah di sini. Yang pertama dulu adalah untuk mengangkut ini, karena mereka masih dalam bayang-bayang trauma, sehingga pemerintah juga bisa memberikan perhatiannya, karena seperti di belakang kami ini sekitar 3-4 meter tingginya ini menimbun di daerah sini. Dan kalau kami bertanya kepada warga, mereka terus mengatakan bahwa trauma dengan kejadian ini, dan mungkin satu-satunya ataupun mereka juga mengharapkan untuk memulihkan kembali rasa tersebut. Mereka mengharapkan agar ada alat berat yang bisa mengangkut puing-puing ataupun material longsor ini. Lalu kemudian juga mereka mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk diberikan bantuan pembangunan rumah yang baru dan juga yang layak. Begitu, Rendra.